Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Al-Majidan dari kelas Ilmu Politik 2A, nomor induk mahasiswa 260 16 027. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan. Yang pertama, pengertian pemerintahan. Yang kedua, ciri-ciri pemerintahan. Yang ketiga, jenis-jenis pemerintahan. Yang keempat, bentuk-bentuk pemerintahan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Dan yang keenam, contoh dari pemerintahan. Untuk penjelasan lebih lanjut di video selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya, yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Negara republik menganut sistem ini, sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini parlementernya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer, demikian pula sebaliknya parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Selanjutnya, bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan republik terbagi menjadi 3 macam, yakni republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola kehidupan di negara serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Ciri-ciri sistem pemerintahan. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, presiden yang dipilih rakyat. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD dan konstitusi. Selanjutnya, kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang kedua, masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sedangkan kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Dan yang keempat, pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Contoh dari sistem pemerintahan presidensial di negara Prancis sekarang ini, negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kedua, contoh sistem pemerintahan parlementer. Sidang paripurna, laporan pertanggungjawaban presiden. Salah satu contoh dari parlementer ialah pemerintahan harus memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.